Recording in progress. Selamat sore, izin saya presentasikan tentang penerapan teks planning atas presentasikan pada studi kasus di sini. Sebelum saya nama saya Yusuf, saya jurusan PJJ Akuntansi. Terus presentasi ini ya, dan strategi apa yang disebut dan hasil dan pengaruh dari teks planning. Apa aja faktor pertama tujuan dari teks planning sendiri itu adalah meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada pada undang-undang. Pendapatnya memanfaatkan bisa pajak dan cara pengurangan pajak penghasilan yang seharusnya terbayar, maka perusahaan bisa hemat arus kas dan meningkatkan likuiditas. Uang yang harus pajak tersebut bisa dialihkan kan konsep nilai waktu dan di sini strategi dan pertama strategi yang diberikan cara melakukan pengeluaran di bidang pendidikan dan pengembangan strategi kasus tersebut. Di sini PT Polando uang sekitar 700 untuk pendidikan dan pengembangan SDM. Dengan strategi ini, perusahaan bisa menurunkan laba perusahaannya, sehingga kita bisa mengurangi pajak terutangnya juga dari 13 juta sekian menjadi 11 juta sekian. Ya, penghematan dari uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak tersebut bisa bermanfaat bagi perusahaan dan juga untuk pegawai dari perusahaan tersebut dengan peningkatan SDM yang dilakukan. Kemudian dengan cara memberikan tunjangan dalam bentuk uang. Pemberian tunjangan dialihkan dari bentuk natura yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ke uang sebesar 6 juta. Sebenarnya, setahu saya, pemberian tunjangan dalam bentuk natura bisa dibiayakan asalkan dilakukan ke seluruh pegawai, yaitu rekan satu kantor, tidak untuk pegawai-pegawai terkhusus. Contohnya tidak hanya si A yang manfaat natura, namun seluruh pegawai mendapatkan manfaat natura, maka atas pembiayaan natural tersebut dapat dibiayakan di laporan keuangan. Ketiga, efisiensi administrasi dan perencanaan anggaran. Melalui perencanaan yang rapi, perusahaan dapat memastikan akurasi dalam pembayaran pajak dan menghindari beban sanksi dari atau pelambatan pembayaran pajak tersebut. Kemudian hasil dan pengaruh dari tax planning ini ada tiga. Sebelum penerapan tax planning, pajak yang dibayarkan
sebesar 13.726.806. Kemudian setelah tax planning, pajak yang dibayarkan itu menjadi 10 juta sekian, menghasilkan penghematan total sebesar 2,8 juta. Penghematan ini memungkinkan perusahaan mengalokasikan dana untuk pengembangan lainnya, seperti investasi, dana operasional, atau pelatihan untuk pegawai dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung kesuksesan tax planning. Pertama, tetap harus patuh pada regulasi. Karena apabila kita tidak sesuai dengan regulasi, maka hal tersebut bisa disebut sebagai tax avoidance. Bukan lagi tax planning. Di mana tax planning itu sebenarnya legal. Dan berdasarkan tadi dengan cara memanfaatkan celah-celah yang bisa dilakukan. Tetap tunduk kepada undang-undang perpajakan. Dengan sistem administrasi yang tertib. Semua laporan keuangan pencatatan itu dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga kita mempermudah penghitungan kita. Apakah dengan melakukan perencanaan ini pajak kita yang kita hemat itu efektif atau malah sama saja, tidak menguntungkan sama sekali. Dan kemudian melakukan evaluasi berkala. Seperti yang saya jelaskan tadi, evaluasi ini, evaluasi berkala ini dilakukan dengan cara mengecek sistem administrasi kita apakah sudah tertib, apakah sudah sesuai dengan regulasi, untuk meningkatkan optimalisasi penghematan pajak. Yang terakhir kesimpulan. Penerapan yang tax planning yang dilakukan oleh PT Polando berhasil menurunkan beban pajak yang signifikan tanpa melanggar aturan perpajakan. Kemudian strategi seperti pengeluaran untuk pendidikan dan pengembangan SDM serta perubahan tunjangan menjadi uang memberikan dampak jangka penghematan pajak dan peningkatan kualitas operasional. Juga lebih menyejahterakan pegawai dari PT Polando tersebut. Tax planning yang terorganisasi dengan baik mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk meningkatkan tax planning ini perlukan sebuah tim yang lebih berkompetensi menurut saya untuk memanfaatkan celah-celah yang lainnya namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menurut saya sebuah perusahaan yang baik itu pasti memiliki sebuah konsultan pajak yang menurut saya yang pintar lah kita bisa bilang. Dia bisa memanfaatkan celah-celah itu yang sesuai regulasi. Tidak ada satu regulasi pun yang dihindari. Kemudian menurut saya perlakuan tax planning ini adalah suatu cara yang efektif untuk meningkatkan efisiensi kas perusahaan dan meningkatkan likuiditas juga. Karena kalau kita lihat di sini memang secara angka mungkin penghematan yang dilakukannya itu hanya dari 13 juta menjadi 10. Cuman secara persentase apabila kita hitung 13 2,9 juta itu jika dibandingkan 13,7 juta itu adalah suatu persentase yang lumayan besar terhadap penghematan pajak yang dibayar. Jadi saran saya, saran dari saya adalah perusahaan harus meng-hire seorang atau setim dari konsultan yang cukup mumpuni. Sekian dari saya. Terima kasih.